Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan laju reaksi dan juga makna dari orde. Nah, masuk yang pertama nih, tentang bentuk persamaan laju reaksi. Kita tahu ya, kalau misalkan persamaan itu kan pasti ada, contohnya apa ya? Contohnya ada M A plus N B menjadi BC plus QD. Nah, ini persamaan reaksi ya. Ini adalah ini adalah pereaksi ya, seperti biasa. Dan juga si P ini adalah produk. Nah, si M ini adalah koefisien D, N juga koefisien, P dan Q juga koefisien. Ternyata kalau misalkan persamaan reaksi ini dijadiin persamaan laju, kita mendapatkan rumus V sama dengan K, terus dalam kurung ada A pangkat M sama B di pangkat N. Apa itu maksudnya? V kan laju, K itu kan ketetapan, jadi ini tuh udah pasti ketetapan, udah ditentuin. Nah, kalau misalkan ketetapan ini dia itu sangat bergantung dengan suhu dan juga katalis ya, karena kenaikan suhu dan juga penggunaan katalis ini akan memperbesar harga K gitu ya. Jadi sangat berpengaruh dengan suhu dan juga katalis. Nah, terus si M sama N ini apa? M sama N ini adalah orde. Istilahnya orde itu tingkat atau pangkat ya dalam suatu reaksi. Jadi si M ini miliknya si A, kalau si N ini miliknya si B. Selain tulisan M sama N, mereka juga bisa dikatakan sebagai X atau Y gitu ya. Gini. Nah, terus kalau misalkan besok saya bilangnya orde reaksi, ini ya, tentukan orde reaksi gitu. Berarti jelas kamu harus mencarinya tuh totalnya deh. Jadi M tambah N gini ya. Nah, total kalau misalkan nemu soal tentukan orde reaksi, kalian harus mentotal ini semua. Gitu ya, paham ya? Apalagi pokoknya kalau misalkan harga K ya, kembali ke harga K ini akan berubah jika suhunya berubah ya. Ingat-ingat, ini itu tergantung sama suhu dan juga konsentrasi. Oke, lanjut saja ya. Nah, di sini ada contoh dari jenis-jenis rumus laju reaksi. Kalau kita perhatikan, memang si laju reaksi ini lebih condong ke lebih fokus ke pereaksinya ya, Dik ya. Ini kan H2 berarti H2 pangkatnya. Nah, di sini tuh nggak selalu seperti tadi langsung jadiin pangkat. Ada step-step khusus. Jadi kalau misalkan dalam melakukan menentukan orde, kita tuh akan melakukan berkali-kali percobaan, nggak cuma sekali langsung nemuin ini gini gitu, enggak. Jadi kita melakukan berulang-ulang percobaan. Nah, karena berulang-ulang percobaan, maka kita harus tahu nih apa yang namanya variabel-variabel yang ada di percobaan ya. Jadi dalam percobaan itu ada yang namanya variabel bebas, ada variabel kontrol, ada variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas itu yang bisa diubah deh. Jadi yang bisa pokoknya dia bisa diubah-ubah untuk memperoleh hubungan laju reaksi ya. Contohnya ini bisa diubah. Contohnya itu kayak konsentrasi, terus ada suhu gitu ya. Nah, terus kalau misalnya variabel kontrol itu apa? Variabel kontrol itu yang dipertahankan, nggak bisa diubah-ubah. Kebalikannya ya, tidak bisa diubah. Gini ya, pokoknya tetap segitu aja. Terus kalau misalkan variabel terikat, ini yang terikat dengan bebas deh. Jadi terikat dengan bebas.
misalkan variabel bebasnya konsentrasi gitu ya, misal ya udah berarti variabel terikatnya adalah laju ya kan, laju reaksi. Pokoknya kalau variabelnya apa, si terikat ngikut gitu. Oke ya, ini untuk si jenis-jenis variabel. Nah, lanjut ke makna orde. Jadi di sini orde yang tadi pangkat-pangkat itu ternyata ada grafiknya seperti ini. Grafiknya itu yang pertama ada orde 0, reaksi orde 0 ini ya. Nah, orde 0 ini dia itu dikatakan berorde 1 jika laju reaksinya itu berbanding lurus dengan konsentrasi pereaksi ya kan. Laju reaksi berbanding lurus, ini laju ya. Oh, warna putih nggak kelihatan. Warna apa ya yang lain? Gitu deh. Nah, ini kan laju ya. Ini laju. Laju reaksi berbanding lurus dengan tadi konsentrasinya. X-nya ini konsentrasi. Konsentrasi. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau misalkan konsentrasi itu dilipat gandakan, maka laju reaksinya juga akan menjadi 3 kali lebih besar gitu. Untuk ini untuk orde 1 ya, sorry orde 0 ya, ini orde 0 sorry. Kalau orde 0 ini ya ini terhadap salah satu konsentrasi reaksi. Oke, tidak mempengaruhi ya. Kalau yang ini tidak mempengaruhi, pokoknya apapun itu lajunya tetap konstan gitu ya. Oke. Terus kalau misalkan orde 1, nah orde 1 ini kalau misalkan si konsentrasinya ini dilipat gandakan, otomatis lajunya juga akan dilipat gandakan gitu ya. Jadi untuk orde 1 ini dia itu grafiknya tajam ke atas seperti ini. Terus kalau misalkan orde reaksi orde 2, dia itu kurvanya akan melengkung. Jadi dia itu jika konsentrasi zatnya dilipat gandakan, maka lajunya akan menjadi 3/2 gitu kan, ordenya 2 nih, ordenya 2, jadi 3/2 ya jadi 9, lebih besar lagi gitu ya. Nah, terus ada lagi satu lagi yang namanya orde negatif deh, orde negatif. Nah, kalau ini pasti kebalikannya, jadi kebalikan dari si misal nih lajunya itu jika laju reaksi berbanding berbalik dengan konsentrasi reaksi itu. Pokoknya kebalikan dari si konsentrasi gitu ya. Jadi kalau misalkan konsentrasinya diperbesar, maka lajunya itu akan makin kecil. K-nya besar, maka lajunya kecil. Ini ya gitu. Ini untuk makna orde. Nah, kita masuk ke contoh soal. Seperti yang saya tadi sebut, ternyata percobaannya itu berulang-ulang ya, jadi berkali-kali. Nih contohnya, kalau misalkan udah masuk pertanyaan orde reaksi total, berarti nanti M tambah N ya. Nah, untuk mencari M sama N, kita harus cari satu-satu. Pakainya ingat, dari awal kita pakai persamaan ini ya, A dan N. Gini ya, kita pakai persamaan ini. Terus kita fokus yang pertama itu mencari orde reaksi dari si A ya. Jadi orde total saya bagi 2 aja ya biar gampang ya. Aduh, mulai ayo ya, minggu-minggu apa-apa. Orde total. Nah, orde total ini bagaimana? Yang pertama kita harus menentukan orde reaksi terhadap A saat B-nya tetap. Kalau kita mau mencari A, berarti kita harus fokus ke yang B ini yang tetap ya. Jadi kalau saya pakai warna lain aja biar. Nah, kalau kita mau fokus ke A, berarti kita harus cari B yang tetap. Nah, B yang tetap kan di sini ada ini sama ini ya kan, yang 1 sama 2. Ya udah, berarti kita fokusnya nanti ke yang B1, B tetap ya.
berarti yang 1 dan 2 nih. Nah sekarang kita coba dengan persamaan tadi V1 per V2, karena ada 2 persamaan ya di sini ya, jadi seperti ini. Terus kita tulis K, terus di sini kita langsung aja Pak, gimana? Pakai ini dulu aja lah ya. Jadi A1 per K A2, ini nanti dikurung, K-nya nggak masuk sebenarnya, jadi cuma si A-nya aja ya. Jadi nah ini terus kita angkatin M ya, terus kita B juga, ini B1 B2 terus M ini ya. Nah terus kita masukin deh V nya tadi kan berapa, 8 kali 10 pangkat min 4 per 3,2 kali 10 min 4 ini ya. K nya karena nggak ada kita abaikan aja, jadi langsung fokus ke si ordenya di sini tadi 0,2 ya, punya si A 0,2 per 0,4, terus pangkatnya yang kita cari M. Lanjut di sini order yang sama 0,2 yang tetap tadi 0,2, terus ininya N nih. Terus kita kerjakan ini kan 1/4 ya, 1/4 sama dengan ini berarti berapa, karena ini habis ya kan, ini habis berarti kita fokus ke sini. Nah ini berarti setengah M gini ya. Terus M sama dengan berapa, M sama dengan 2 ya kan, ini pindah ke sini 4/2 lah ya, sini 4/2 ya, gitu, jadinya 2. Ini untuk yang M. Terus kalau yang N juga sama, tapi nanti totalnya yang tetap itu si A, jadi nanti fokusnya yang 2 dan 3. Jadi aduh ini tinggal segini gak apa-apa ya, ini hapus aja dulu ya, jadi kita ganti kalau yang M itu ini nanti diganti karena kita fokusnya yang N sekarang. Nah ini N itu berarti 3,2 6,4 ya. Terus yang ini 4 ini 2 4, ini habis, sekarang kita pangkatnya N setengah juga ya, ini berapa, ini setengah ya kan, setengah 1 N nya. Oke gitu, mudah ya, mudah sekali. Terus persamaannya apa Bu? Persamaannya itu ya berarti kan M tadi M tambah N ya, M tambah N itu kan berarti tadi 2 tambah 1 gini ya, sama dengan 3. Nah berarti nanti V sama dengan K, tetap ditulis K meskipun gak ada ininya. A itu kan tadi pangkatnya berapa, A tadi 2 ya, terus B itu kan yang N ini, nah N ini 1, jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa kalau 1 ya, jadi kita hapus jret. Totalnya tadi ordernya 3 udah tahu. Oke ini deh, ini persamaannya, paham ya, mudah ya, mudah sekali. Sudah selesai. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah melihat video saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.